Halo semua, halo teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Iriawan. Kita akan mulai bersama-sama seri tutorial belajar.net. Kita mulai dari .NET 9. .NET 9 kita tahu, atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu, itu baru dirilis di bulan November tahun 2024. Ini kita mulai dari .NET yang versi paling baru untuk saat ini, di Januari 2025 ini. Seri video tutorial ini mempelajari .NET dalam bahasa Indonesia, dan episode 1 ini kita kenalan dulu dengan .NET yuk. Tentang saya itu sehari-harinya kuli programmer senior, untuk saat ini freelance, dan saya fokus di .NET, DevOps, dan open source, termasuk governance-nya dan manajemen project open source-nya. Gita Padi, saya Iriawan, dan saya anggota komisi aktif di .NET Foundation, bidang atau fokusnya di project onboarding. Itu ada foto saya dengan istri saya. Buat apa seri video ini? Saya fokuskan untuk membuat video ini untuk memperkenalkan .NET. Jadi modern .NET yang cross-platform. Kemudian juga mempermudahkan belajar .NET, sekaligus untuk memudahkan pula untuk mengikuti progresnya. Karena .NET itu akan keluar rilisnya itu tiap tahun, dan tiap tahun itu rilisnya major ya. Jadi setelah .NET 9 tahun ini, ada .NET 10, dan setiap tahun itu bagusnya adalah setiap bulan November pasti akan keluar versi baru majornya. Kemudian untuk memahami roadmap-nya .NET dan sekaligus mengoreksi kesalahpahaman umum bahwa sebetulnya .NET Framework itu tidak sama dengan .NET. Orang itu menyamakan, tapi sebetulnya tidak. Kita akan bahas yang kesalahpahaman ini di video ini, tapi detailnya akan di video berikutnya. Tentunya kita perlu untuk mengetahui pesertaan awal dari seri video ini. Saya harapkan teman-teman menguasai dasar Git dan GitHub. Jangan lupa kalau untuk mencoba menjalankan atau debug dan lain-lain platformnya .NET ini, saya sarankan memakai Visual Studio atau Visual Studio Code. Untuk Windows, sangat disarankan juga untuk memakai Visual Studio, karena Visual Studio ini hanya jalan di Windows. Kalau Visual Studio Code, dia bisa jalan di selain Windows, kayak di ini, Linux dan macOS. Edisi dan instalasi untuk Visual Studio adalah Visual Studio 2022 versi 17.12.3. Saya sarankan di sini versi 17.12.3 karena apa? Karena nanti akan erat hubungannya dengan kalau kita sudah mulai masuk ke semacam topik-topik yang lebih lanjut. Tapi kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya yang .NET Weekly 2024 itu Journey itu, nanti akan tahu itu kenapa. Karena ada semacam hal yang sangat penting, yaitu behavior-nya, tool-nya Visual Studio dan .NET-nya itu sendiri. Edisi yang dapat dipakai di Visual Studio bisa dapat memakai Community, Professional, dan Enterprise. Untuk memudahkan Anda untuk segera mulai, Anda dapat memakai Visual Studio 2022 versi Community Edition, karena edisi ini itu free atau gratis untuk pemakaian pribadi. Maksud saya pribadi itu jika Anda punya komputer pribadi dan Anda hanya memakai itu untuk ya, kalau proyek juga boleh, tapi biasanya saya sarankan untuk memakai komputer pribadi, karena so far saya pakai sendiri, yang saya pakai ini komputer pribadi juga, itu saya tidak pernah takut karena penghasilan saya nggak mungkin satu tahun 1 juta US. Nah itu. Kalau saya begitu alhamdulillah. Jadi saya free aja pakai community. Tapi untuk contoh-contoh nantinya saya pakai yang enterprise, karena saya dapat lisensi karena sebelumnya saya itu sering-sering kontribusi. Jadi alhamdulillah salah satu benefit saya sebagai MVP waktu tahun kemarin. Jadi saya masih bisa pakai enterprise. Sebetulnya nggak usah khawatir, saya pakai enterprise juga karena saya ada kebutuhan untuk selain .NET. Jadi saya macam-macam untuk Azure dan AWS dan lain-lain gitu. Untuk saat ini Anda nggak usah khawatir, Visual Studio Community Edition itu bisa Anda pakai gratis, dan apa yang saya jalankan di video ini itu semuanya dapat Anda pakai di Community Edition, termasuk debugger-nya, termasuk experience-nya Anda create new solution dan lain-lain. Itu Visual Studio Community Edition Anda juga bisa pakai.
Termasuk nanti kalau misalnya Anda pernah tahu ada .NET Aspire, seperti yang saya speaking di meetup saya di bulan Desember kemarin itu ada. Jadi Anda nggak usah khawatir, itu di Community Edition Anda bisa pakai .NET Aspire. Jika Anda tidak memakai Windows, ya Anda dapat memakai Visual Studio Code. Di Windows Anda juga bisa pakai Visual Studio Code karena nanti saya akan demoin Visual Studio Code yang jalan di Windows. Untuk Linux dan macOS Anda dapat memakai Visual Studio Code, dan jangan lupa untuk menginstal extension C#. Jadi extensionnya itu bentuknya seperti ini. Ini gratis ya. Extension ini juga secara otomatis akan menginstal OmniSharp. OmniSharp itu adalah apa istilahnya itu, semacam infrastruktur atau tooling yang akan membuat beberapa fitur-fitur yang spesifik biasanya dipakai Visual Studio Code ya, seperti language server itu akan terinstall. Jadi akan ada language server untuk C#, termasuk nanti di dalamnya ada komponen-komponen seperti Roslyn, Razor, dan lain-lain. Dan language server protokol ini sangat populer dipakai, ya. Jadi sebetulnya tidak hanya C# yang pakai, tapi juga cara-cara ya, yang sama juga dipakai di bahasa-bahasa lain. Cuman untuk saat ini kita hanya fokus di .NET dan C#. Sekaligus ada F#. F# juga ada language server sendiri. Untuk saat ini kita fokus di extension-nya C#. Jadi jangan lupa untuk install ini. Nah, mari kita kenalan dengan .NET. Apa itu .NET? Menurut definisi resmi Microsoft ya, .NET is a free and open source application platform supported by Microsoft. Jangan dicampur adukkan ya istilah atau terminologi free dan open source ya. Free itu benar-benar free. Teman-teman nggak, misalnya, oh saya hanya perlu download SDK-nya aja, install SDK-nya aja, nggak perlu Visual Studio Code, nggak perlu Visual Studio, boleh-boleh aja. Cuman ya kalau saya sih tanpa IDE, jujur saya kesulitan ya. Terus yang tidak kalah penting adalah open source. Open source itu berarti Anda dapat lihat source code-nya, dan open source ini benar-benar open ya, bukan source open. Kalau source open, source code-nya dibuka, tapi belum tentu benar-benar open source. Anda hanya bisa ngebaca source code-nya aja, tapi ini open source. Open source berarti source-nya itu tidak hanya dibuka, tapi Anda bisa pakai dan bahkan bisa forking. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena open source itu ada kemungkinan mungkin ada teman-teman dari perusahaan-perusahaan besar ya. Ini nanti bagaimana supportnya? Anda nggak usah khawatir karena supportnya disediakan oleh Microsoft. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu digarisbawahi ya. Walaupun di sini itu bilangnya .NET, tapi .NET ini bukan .NET-nya .NET Framework. Ini adalah .NET yang dulunya namanya .NET Core, tapi sejak .NET versi 5 dinamakan .NET. Penjelasannya akan kita lihat di slide berikutnya. .NET itu sendiri dikembangkan Microsoft mulai sekitar akhir tahun 1999. Awalnya bernama .NET, ini autocorrectnya salah ini. Harusnya huruf B-nya huruf kecil. Kemudian versi 1.0 dirilis di awal tahun 2002. Hanya berjalan di Windows dan kemudian bersamaan dengan rilisnya Visual Studio, karena IDE pada saat itu untuk mendukung .NET Framework itu Visual Studio .NET 2002. Visual Studio versi 2002 inilah versi Visual Studio pertama kali menyediakan dukungan IDE untuk .NET Framework, dan sejak versi 2.0 ini dirilis di 2005. Kemudian mungkin teman-teman pernah tahu dari Novell membuat versi clone dari .NET Framework bernama Mono yang diharapkan bisa berjalan di atas Windows dan Linux. Kemudian tim developer Mono atau pengembang Mono meluncurkan fitur untuk membuat UI untuk Android, iOS, dan macOS yang dinamakan dengan Xamarin. Kalau kontrol-kontrolnya mungkin teman-teman pernah tahu ada Xamarin Form, ya sengaja nggak saya tulis di sini. Tapi pada intinya adalah banyak pengembang Mono itu sendiri keluar dari Novell dan mendirikan perusahaan yang sama dengan nama produknya sendiri, yaitu Xamarin. Akhirnya pada saat itu tak lama kemudian Microsoft kerjasama dengan Xamarin. Saking seringnya akhirnya kemudian diakuisisi di tahun 2016, dan saat itulah pengembangan .NET Core itu dimulai. Yang versi 1.0 itu dirilis di Juni 2016, dan versi ini menandakan Microsoft bersaing, tanda kutip bersaing, dengan Mono. Pada saat versi 2.0 dirilis, Mono tidak dikembangkan lagi dan dilebur ke .NET Core. Di sisi lain, sejak .NET Framework versi 4.8 dirilis, 4.8 dirilis, jadi penting ya versi ini ya.
Microsoft mengumumkan tidak ada lagi pengembangan lebih lanjut di .NET Framework. Nah, versi 4.8 ini bukan berarti tidak ada versi patchingnya ya. Di komputer saya itu ada versi .NET 4.8.1. Titik 1 ini bukan berarti ada pengembangan baru, tidak, tetapi itu security patch untuk versi 4.8. Jadi benar-benar tidak ada pengembangan lebih lanjut. Yang ada hanyalah support. Selama di Windows masih menyediakan ya, seperti nanti mungkin ada Windows 12 atau Windows 13 atau berapapun itu, .NET Framework itu akan terus disupport. Di sisi berikutnya, di sisi .NET Core itu sendiri sejak .NET 5.0 tidak ada lagi istilah core di .NET Core dan sampai sekarang dinamakan .NET. Ini menandakan penegasan visi Microsoft yang sebisa mungkin menyatukan .NET ke dalam satu .NET yang versinya modern. Modern dalam arti adalah yang cross platform. Seperti apa .NET? Kita lihat demonya. Saya sudah siapkan environment-nya sama repo-nya. Nah, di sini saya buat solution dari command prompt. Kemudian dari solution itu saya tambahkan project yang saya buat pakai tipenya konsol ya. Nanti akan kita lihat contoh-contoh lebih lanjutnya. Jadi saya ada memakai fitur yang namanya .NET CLI. .NET CLI ini akan ada kalau kita install secara manual atau bawaannya Visual Studio ya, yang namanya .NET SDK. Jadi kata kuncinya secara manual atau bawaannya Visual Studio yang namanya .NET SDK. .NET SDK ini untuk memudahkan instalasinya tentu saja bisa lewat Visual Studio. Apalagi karena saya pakai di Windows, saya cenderung pakai Visual Studio. Tinggal saya install selesai. Kebetulan saya juga day to day-nya atau daily activity-nya saya memang fokus di .NET dan lain-lain seperti tadi fokus DevOps, Azure DevOps dan lain-lain. .NET yang saya pakai ini .NET 9. Walaupun di komputer saya ini SDK yang ada itu lebih dari satu ya. Ini saya ke command prompt, saya pakai terminal app. Di sini kita lihat, misalnya teman-teman kalau mau lihat SDK-nya apa saja yang ada. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini SDK yang terinstall di komputer saya. Jadi ada 31, 50, 60, 70, 80, 90-nya ini ada lebih dari satu. Ada 100, 101, bahkan ada 90200. Nah, 90200 ini kita lihat ada tambahan preview di belakangnya. Ini karena saya install Visual Studio Preview. Jadi teman-teman mungkin kalau ada versi yang aneh gini nggak usah kaget. Ini kebetulan di komputer saya ada 3 versi Visual Studio. Jadi ada versi yang ini 2019, 2022 dan 2022 preview. Oke. Seperti yang tadi saya tunjukkan di slide saya pakai 17.12.3. Karena saya pakai Windows, saya pakai Visual Studio. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, ini bisa Community Edition. Di sini kok nggak ada ya? Harusnya sih ada sih. Tapi kalau install yang Community gratis. Jadi experience yang saya demokan dengan teman-teman kalau install Community itu akan sama persis. Ya, akan sama persis. Oh, sebenarnya saya harus tulis lagi syarat yang lain untuk install Visual Studio adalah sejak 2022 ini Windows-nya harus Windows yang 64 bit karena Visual Studio-nya itu sudah versi 64 bit semua. Jadi saya sarankan teman-teman install yang Windows yang 64 bit. Gitu. Nah, kita kembali ke folder ini dan kita akan coba lihat code-nya. Saya pakai Visual Studio Code ke root repo-nya dulu. Nah, sini ada by default, dia akan ada Hello World. Kita coba jalankan. .NET run. Apa ini? Kita bisa lihat opsi yang tersedia apa aja. Oh, bisa pakai jalanin based on project. Kita akan jalanin projectnya aja karena saya baru ada satu projectnya nih. .NET run dash project. Kemudian konsol. Sorry. Ini dia ada di folder source. Konsol. Jadi kita run projectnya. Dia akan compile dulu, setelah itu baru dia jalankan. Hello world. Oke.
karena source code-nya hanya mencetak ini. Nah, kita coba rubah dikit supaya tahu ini dia jalankan di OS mana. Sekaligus source code ini akan saya pakai untuk demo. Jadi akan saya tunjukkan dia juga bisa jalan di selain Windows gitu. Oke. Saya update source code-nya, ini program CS ini. Seperti yang tadi saya sebutkan, jangan lupa untuk pastikan di plugin yang ada di Visual Studio Code-nya ini, sysap ini harus sudah ada ya. Jadi sysap ini akan menginstal namanya OmniSharp di belakang layar. Jadi ada namanya OmniSharp. Dulu OmniSharp-nya itu secara eksplisit ada, tapi sekarang nggak ada. Jadi kita lihat di sini nggak ada. Nah, ada tambahan-tambahan lain ya, yang di komputer saya yang tampak ini ada namanya sysap DevKit. Tetapi ini sysap DevKit ini sebetulnya setahu saya ini tidak gratis ya. Mungkin koreksi kalau saya salah ya. Tapi setahu saya ini tidak gratis. Nah, jujur aja saya licensing-nya saya kurang tahu detailnya bagaimana. Karena dia ini sysap DevKit ini akan menyebabkan adanya support untuk solution. Ya, ini ada solution kan di sini. Di sini ada solution. Kalau kita lihat di sini Solution Explorer-nya ini ada ini. Belajar .NET 9, konsol ini. Jadi tampilannya kurang lebih mirip-mirip seperti solusinya Visual Studio. Bukan Visual Studio Code ya, tapi solusinya Visual Studio gitu. Untuk sementara kita bisa abaikan ini. Yang penting adalah di plugin yang Anda install itu atau extension yang Anda install itu ada sysap, bukan yang DevKit ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah save ini CS-nya ini. Terus kita run. Nah, di sini versi yang ada itu versi runtime ya, bukan versi SDK. So far yang saya tahu sih agak susah ya untuk deteksi versi SDK-nya ya, kalau dia running ya. Walaupun mungkin mungkin ada cara lain, tetapi so far yang saya tahu, bahkan saya sejak .NET 3.0, 2.0 itu saya belajar itu, sampai sekarang itu tidak gampang untuk cari versi SDK-nya. Kita hanya bisa mengetahui versi runtime-nya plus dia jalan di OS mana. Kebetulan ini dia bilang Win32NT ya, tapi padahal ini sebetulnya Windows saya ini Windows 64 bit. Dan .NET yang saya jalankan itu 64 bit juga gitu sebetulnya. Oke. Nah, sekarang akan saya coba demokan dia jalan di Linux. Untuk yang support selain Windows kayak seperti Linux ya, jujur saya kalau macOS saya nggak bisa demoin karena saya nggak punya komputernya atau mesinnya untuk saat ini. Jadi saya hanya bisa demoin di Windows dan di Linux. Oke, kita coba jalan di sini. Di sini saya install WSL, Windows System for Linux, WSL 2 nih di Windows 11. Nah, ini di sini saya bisa install berbagai macam flavornya Linux. Kayak di sini saya ada Ubuntu-nya bisa ada versi beda-beda ya, ada versi 24.04, ada Ubuntu yang ini yang saya punya ini Ubuntu 20. Yang ini versi 24.04, terus itu saya juga install OpenSUSE. Kenapa saya install lebih dari satu seperti ini? Karena waktu saya coba install yang .NET 9 di Ubuntu itu sampai sekarang belum ada supportnya. Karena akhirnya dihandle semuanya oleh Canonical. Canonical itu company yang mendevelop Ubuntu. Jadi saya cari info, kebetulan yang akhirnya bisa install .NET itu di OpenSUSE ini. Nah, ini OpenSUSE yang gambarnya penguin ini. Ini harusnya dia ada logonya sendiri ya, tapi kenapa kok dia pakai logonya penguin ini? Saya kurang tahu juga. Nah, penguin ini, OpenSUSE ini adalah distro Linux yang saya bisa install .NET 9 di situ. Jadi kalau saya ketikkan .NET -info ini dia akan keluar. Untuk memudahkan saya hanya install satu SDK aja di sini.
Nah, sekarang saya akan coba jalankan apa yang ada di sini di OpenSUSE ini. Gitu. Oke, kita ke ini. Saya ada di folder mana ini? Oke, di Home Iriawan. Konvensinya atau aturannya yang umum, untungnya itu sama antara si OpenSUSE dengan Ubuntu ya. Kalau misalnya saya mau ke physics drive-nya Windows itu ada di under folder yang namanya MNT atau mount. Nah, kita MNT ke drive D. Drive D kebetulan sama dengan yang saya pakai di sini. Kita ke drive D, foldernya kita prepare large, belajar.net bahasa. Oke, kita juga akan ke sana. Nah, prepare large, terus belajar.net bahasa. Kita lihat di sini, bukan dir ya, ls-al. Bukan al. Nah, al ini ada sama, ke source, ya kan? Hit ignore. Kita ke source, kita .NET Run. .NET Run, konsol ini, harusnya saya dash project ya. Konsol. Ya, kita bisa jalankan sama persis CLI-nya atau .NET Run-nya. Nanti kita akan lihat dia akan dianggap sebagai OS apa, tapi yang pasti harusnya beda ya. Udah bukan Windows lagi. Ntar. Oh, ini kenapa ini? Oke, karena saya pakai 101, nggak ada. Sepertinya SDK-nya yang ada itu 100. Oke. Kalau gitu saya rubah aja di sini. Sementara, karena saya belum tahu gimana caranya untuk update ke 101. Tadi saya coba update, belum ada. Nggak apa-apa, tadi kita coba di sini gantiin jadi 100. Nah, setelah ini pasti bisa. Di ini OpenSUSE-nya. Run. Ya, dia akan jalan. Ya, dia akan kasih tahu kalau kita jalan di Unix. Nah, ini Linux tapi dia bilang Unix. Nah, tapi intinya adalah code-nya sudah jalan dan dia akan mendeteksi ini sebagai Unix. Ya, sebetulnya Linux itu juga varian atau derivatifnya Unix. Kita sudah buktikan ini jalan di Windows dan jalan di Linux. Sekarang kalau kita lihat di versinya, kalau kita butuh IDE, bisa. IDE yang seperti yang saya buka sekarang ini, kita pakai Visual Studio Code. Dari Visual Studio biasa juga bisa. Ini saya siapkan Visual Studio. Saya buka repo-nya. Nah, ini ada, belum saya buka. Oke, saya buka repo-nya manual aja. Ini open local repository. Oke. Kita ada belajar. Ini dia. Karena solusinya cuma satu, dia otomatis buka solusinya. Dan ini kita lihat. Nah, ini ada, kita buka di Visual Studio. Dan tampilannya akan sama ya dengan yang di Visual Studio Code kalau kita buka di sisi Solution Explorer seperti tadi itu. Nah, ini ada ini. Mungkin yang ini saya tutup dulu. Nah, biar langsung ke atas dia. Dependensinya apa saja. Ini ada analyzer, ada framework. Frameworknya Netcore App lah pastinya. Dan di sini juga analyzernya sama, iconnya kurang lebih sama juga ya. Frameworknya Netcore App. Nah, tadi saya langsung edit Visual Studio, bukan Visual Studio, projectnya ya, konsol belajar.net saya export. Bisa langsung kita edit juga ini. Nah, cuman memang kalau Global JSON nggak nampil di sini, karena Global JSON itu secara teknisnya
itu tidak ada global JSON di dalamnya solution gini. Global JSON itu karena dia sifatnya file yang akan ngedrive, file yang akan mengendalikan compilernya .NET SDK kalau mau compile ini gitu. Karena sebetulnya waktu dia run dia compile dulu. Setelah compile baru dia execute. Nah, kalau kita mau memastikan tanpa compile bisa. Tapi saya sarankan karena saya sudah switching OS dari sini ke sini, ya seharusnya jangan ini jangan lupa untuk selalu compile. Ini kan tadi sudah saya jalankan di OpenSUSE. Nah, itu saya compile lagi di sini. Saya jalankan command yang sama aja. Satu hal lagi yang perlu saya tekankan ya, kalau kita pakai .NET Run, dia itu bisa jalankan solution, tapi saya sarankan untuk jalankan per project. Karena dia scope-nya itu lebih bagus untuk project. Kalau misalnya dia dalam satu solution itu nemu banyak project yang bisa executable ya dia kita nggak tahu tuh dia akan jalankan yang mana gitu. Di sini kita lihat dia jalankan .NET Run, runs on Win32NT. Kita coba jalankan di Visual Studio sama nggak? Mana Visual Studio saya tadi? Oh ini dia. Ya ini cuma satu. Ya kita tinggal run aja. Nah ini sama versi 9.0 runs on Win32NT. Nah kita sudah lihat. Jadi penekanannya itu bukan kita harus pakai Windows ya. Penekanannya adalah teman-teman bisa coding atau develop ini cross platform. Jadi tidak hanya pakai di Windows tapi juga bisa pakai di operating system lain. Seperti yang saya demokan di sini. Saya pakai OpenSUSE. Tadi saya sudah sempat mention atau sempat informasikan kalau di saya itu ada Ubuntu. Nah, tapi masalahnya Ubuntu yang ini nih sampai sekarang ya, sayangnya ya, package untuk install .NET SDK versi 9 itu belum ada. Jadi ini adalah versi SDK terbaru yang bisa saya install di OpenSUSE yang di Ubuntu yang 24.04 ini. Nah, kenapa saya mau pakai yang 24.04? Karena 24.04 itu adalah versi Ubuntu yang support .NET 9. Jadi tidak hanya SDK-nya tapi runtime-nya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tidak support. Kita bisa lihat di sini di website-nya. Kita lihat yang di Ubuntu. Kita lihat overview-nya. Oh, bukan ini, yang diinstal ini. Nah, yang support .NET 9 itu 24.04. Kalau kita ke .NET 8, ya pasti yang lama-lama bisa. Karena saya install .NET 8 di Ubuntu yang versi lama lagi gitu. Jadi yang lebih lama dari 24.04 ini saya ada. Yang Ubuntu yang nggak ada versinya sama sekali ini. Tapi ini versinya dia lebih lama. Ini versi 20.04 ini kebetulan ada message of the day-nya. Biasanya belum tentu nongol ya. Kita lihat secara manual LSP release. Ya, ini versi 20.04. Kalau yang ini punya saya itu yang sudah baru. Ya 24.04. Dan ini versi LTS. Jadi saya ada 3 distro Linux di mesin saya. Ya, kalau misalnya teman-teman tanya ini kenapa saya sempat install yang lama, karena saya dulu dan core-nya untuk ngecek-ngecek development-nya di Linux bagaimana saya pakai yang ini gitu. Sebelum rilis versi 9 yang .NET Core-nya atau .NET-nya itu. Ini di sini ya maksimal ya .NET 8. Dan ini seharusnya diupdate tapi saya pikir-pikir ini saya sudah ada ini ya, saya akan pakai yang Ubuntu 24.04 aja fokusnya.
Nanti pelan-pelan saya mau hapus ini. Atau mungkin nggak tahu kalau misalnya teman-teman ada request untuk nyoba-nyoba di .NET yang versi lama, ya bisa pakai yang 2004 ini. Ini saya sudah sempat install 6.0 di sini. Ada 60425 selain 80400 SDK-nya ini. 60425 itu tentunya beda ya antara versi SDK dengan runtime. 60425 itu dia menyediakan runtime 6033 ya versinya. Kalau yang 80400 dia 808. Saya bisa update ini tapi ya butuh waktu sih. Karena SDK itu biasanya besar size-nya, jadi lebih dari, setahu saya itu sekali data tuh lebih dari 200 megaan itu. Oke. Dia akan detect kalau ada global JSON, dia akan tampilkan, kalau nggak ada ya dia akan bilang not found. Kalau di sini dia akan bilang kalau pasti akan ketemu gitu. .NET -- info ke source. Jadi source .NET. Jadi di folder yang ada global JSON-nya dia akan kasih tahu, oh ada global JSON. Dia akan tampilkan global JSON-nya ini gitu. Dan dia akan menampilkan lebih banyak informasi. Kebetulan kalau di tempat saya install komponen atau manifest atau sebetulnya bukan manifest ya, apa namanya itu workload yang lain. Jadi komponen-komponen selain .NET SDK ini ada, saya punya Aspire dan Maui. Itu kita lihat di sini SDK-nya versi ini. Tapi SDK ini yang ditampilkan tuh SDK yang versi terbaru yang bisa dia temu gitu. Jadi 90200 preview ini versi ini tuh saya jadi ada karena saya install Visual Studio Preview environment not set. Ya dia nggak ngasih tahu SDK-nya yang di set sama itunya versi berapa. Tetapi sebetulnya kita bisa cek ini. Misalnya kalau mau butuh cepat ngecek isi filenya ya kita lihat global JSON-nya ya isinya ini. Ini ada saya pakai versi SDK yang 90100. Roll forward-nya latest major. Latest major itu intinya kalau kita ketemu ada versi lebih besar lagi selain 9.0 dia akan pakai itu. Misalnya versi 10 atau versi 11 gitu. Latestnya. Kalau menurut saya mungkin ada pertanyaan kayak, kok mudah sekali sih demonya semua pakai konsol. Ya sebetulnya Anda bisa create nggak cuma konsol ya. Kalau kita lihat di sini .NET New template yang disediakan apa saja banyak. Kebetulan karena saya install Aspire, jadi keluarnya luar biasa. Yang install Maui juga jadi keluarnya lebih banyak. Kalau mau yang kelihatannya lebih objektif, kita lihat di OpenSUSE-nya, ya waktu .NET New dia ngeluarin apa saja. Kita list. Nah, ini adalah daftar template yang tersedia. Kita kalau mau pakai yang .NET SDK 9 dulu, ini yang ada. Jadi ada API segala macam. Nah sebetulnya ini kalau di Linux ini ada yang kurang, ada yang nggak nongol di sini. Di Linux itu yang tidak akan nongol adalah template project yang berhubungan dengan Windows. Contohnya WPF, WinForms, tidak bakal nongol di sini. Ya, tidak bakal ada di sini. Jadi kita lihat kalau di tempat saya itu ada itu. Ada WPF ini. WPF ini hanya jalan di Windows ya. Karena WPF ini dulunya ada di .NET Framework, terus dibawa ke .NET Core, dan akhirnya ada terus sejak .NET Core 3.0. Jadi 3.0 sudah ada WPF, sudah ada WinForms. Ada WinForms, Windows Forms App. WinForms itu singkatan dari Windows Forms, di mana kita bisa tetap bikin aplikasi yang berdasarkan Win32. Ya sebetulnya sekarang mau diarahkan ke 64 bit ya tetap bisa. Jadi ada WinForms, ada WPF. WPF itu kayak semacam ya aplikasi yang based on UI. Sebetulnya itu infrastruktur di belakang itu kebanyakan pakai WinForms juga, tetapi dia UI-nya itu pakai DirectX. Jadi langsung berkomunikasi dengan GPU. Ya, tapi itu bisa di slide-slide berikutnya atau video-video berikutnya. Oke, so far saya sudah mendemokan ini template-templatenya ini. Dan sebetulnya teman-teman nggak usah khawatir karena
belajar .NET ini juga sebetulnya dari sisi learning-nya atau pembelajarannya banyak sih itu sudah disediakan di Microsoft ya. Kita langsung aja ke landing page-nya aja deh, biar mudah. Saya ada cara cepat dot.net. Di sini nanti langsung masuk ke landing page-nya .net. Nah, dari sini kita misalnya mau lihat beginning-nya atau gimana, get started. Get started ini ada kumpulan video-video yang menjelaskan tentang .net, apa itu .net. Sebetulnya ini mungkin bagi teman-teman mungkin sudah cukup ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih tidak. Karena apa? Karena ya seperti biasa. Kalau yang ini nih, misalnya what is .net, ini nanti kita akan dibawa ke ini tutorial ini, ya konsol aja. Setelah itu selesai itu. Ini malah kita disuruh untuk download widgetnya. Widget ini kayak semacam package manager atau semacam instalasi yang udah dibundle. Kalau kita install itu nanti dia akan install macam-macam, kayak install misalnya SDK-nya segala macam. Nah, tapi ini ada note-nya. Apa yang terinstall itu mereka nggak tanggung jawab. Jadi ya menurut saya ya kita install sendirilah ya. Jadi install Visual Studio Code-nya dulu yang pasti. Setelah itu install .NET SDK-nya. Nah, kalau .NET SDK-nya kita bisa install dari sini. Jadi ada dot.net/core .NET SDK. Nah, ini yang 90 yang sudah rilis. Jadi ada versinya SDK-nya ada 101, ada 100. Ini sih saya bisa install di Windows ya, tapi untuk yang Linux ini sepertinya kok sayang sekali belum ini ya, belum terinstall gitu. Package Manager Instruction ini coba. Nggak ada kepastian kalau dia bilang sih pakai Snap, tapi yang Snap ini juga saya coba belum ada sampai sekarang. Ya, ini kita lihat di sini ada STS sama LTS. STS itu short term support ya. Sama ada LTS. Konvensi atau aturannya di sini kan kita pakai yang namanya, sebentar, kita lihat lagi infonya. Kita pakai yang 90 nih. 90 100 ya. Tadi yang saya set di global JSON-nya itu 9.0 ini versi STS karena majornya yang dilihat itu apakah ganjil atau genap. Versi yang ganjil seperti 9 ini adalah versi STS. Versi yang genap itu versi LTS. Versi STS-nya itu 1,5 tahun. Kalau LTS-nya 3 tahun. Nah, seperti yang kita lihat di websitenya, kan ini 90 itu rilisnya di bulan November tahun 2024. Ya ini ya, 12 November. Otomatis 1,5 tahun. Jadi supportnya akan berakhir di bulan Mei tahun 2026. Sedangkan yang 80 LTS ya, supportnya akan berakhir di 10 November 2026. Jadi lebih panjang. Nah, ya 80 ini dirilis di November 2023. Saya lupa itu tanggalnya. Tapi ya sekitar minggu kedua lah ya biasanya. Dirilis di November ini, terus dia juga akan berakhir di 10 November 2026. Jadi 3 tahun. Dari 2023 ke 2026. Benar-benar literally atau secara harafiah itu supportnya itu 3 tahun. Long, karena lebih panjang daripada STS. Sebetulnya itu long term itu agak kurang tepat ya. Karena kalau menurut saya sih long term itu harusnya lebih dari 3 tahun. Tapi ini ya saya harus garis bawah, ini adalah pendapat pribadi. Pengalaman saya, kalau kita migrasi itu, kalau dari .NET Framework ke .NET Core itu lebih susah, jujur. Tapi kalau dari .NET Core ke .NET Core yang versi selanjutnya itu lebih gampang. Kecuali kalau kita secara spesifik memakai komponen-komponen yang jelas-jelas tidak akan disupport lagi di .NET yang versi selanjutnya. Nah, tapi untuk itu kita akan bahas di video selanjutnya. Ini saya sudah cukup menjelaskan begitu banyak. Ekspektasi saya untuk masing-masing video ini maksimal 40 menit. Next-nya saya usahakan juga maksimal 40 menit. Kecuali kalau demonya banyak, mungkin saya akan bagi dalam beberapa part ya. Oke, kita sudah
cukup membahas ini. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silahkan komen di video saya. Nanti link ke repo saya juga akan saya kasih tahu. Link di video saya yang menjelaskan banyak hal yang tadi saya bilang .NET Weekly juga akan saya kasih tahu juga di deskripsinya. Dan untuk teman-teman yang sudah nggak sabar, apalagi saya tahu ada kemungkinan besar teman-teman yang lihat video belajar .NET ini mungkin agak boring ya. Apalagi kalau sudah cukup mengetahui atau cukup fasih atau cukup paham dengan .NET Framework. Bisa, teman-teman bisa lihat journey-nya yang lebih detail, yang lebih technical lagi di .NET Weekly. Menurut saya tetap journey karena apa? Karena di .NET Weekly itu teman-teman akan lihat lebih candid lagi. Ternyata fitur ini nggak jalan, atau fitur ini jalan tapi saya harus ngoprek lebih lanjut lagi gitu misalnya. Nah, itu ada di .NET Weekly. Nanti saya juga akan tampilkan nggak cuma linknya, tapi juga kalau mau ke playlistnya langsung boleh. Saya harap partisipasi teman-teman untuk berinteraksi dengan saya, silahkan, monggo. Kalau mau ngobrol di LinkedIn private juga boleh, atau kalau misalnya teman-teman mau, bisa langsung komen di video saya. Kebetulan saya akan jawab di situ. Seperti biasa, istilahnya itu the drill-nya atau umumnya kalau orang bikin konten itu ya. Jangan lupa kalau Anda enjoy atau Anda suka dengan video ini, like. Setelah itu, kalau Anda tidak ingin ketinggalan episode-episode berikutnya, jangan lupa juga untuk subscribe channel saya. Sebetulnya tidak hanya ini, tidak hanya belajar bahasa Indonesia ini, saya juga akan ada seri video lain yang menjelaskan tentang berbagai fitur di .NET sejak .NET 9 yang akan saya jelaskan dalam bentuk yang lebih detail. Itu akan melengkapi belajar .NET Anda. Memang saya akan membuat 2 seri ini sebisa mungkin ya, semoga lancar, paralel ya. Jadi yang seri yang bahasa ini akan saya buat mingguan. Kalau yang seri yang satunya itu yang lebih detail dan mungkin lebih condong ke kalau misalnya ada sesuatu yang semacam mitos atau semacam ini belum tentu benar 100%, itu akan saya lebih bahas di video seri berikutnya yang tadi saya sebutkan itu. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Selanjutnya, sampai jumpa di episode berikutnya video ini. Jangan lupa ya, coding itu bahagia.